Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Kali ini ada yang baru di hadapan kalian, yaitu Samsung M53 5G. Sebagai penerus generasi M52, apa saja sih peningkatan yang ditawarkan dan seberapa menariknya smartphone ini? So, tonton videonya sampai habis ya. Jika dilihat dan dibandingkan dengan Samsung M33 kemarin, dashboardnya ini masih sama. Bagian atas ada nama tipenya, tepat di tengah gambar unitnya, dan di bagian bawah ada tulisan Samsung kecil. Serta di sini dapat sebuah paket XL 120 GB. Dan dengan box tipis yang menandakan nggak dapat adapter charger di paket pembeliannya. Lalu di bagian bawah keterangan produknya di mana ROM 256 GB, RAM 8 GB, dan berwarna brown. Oke, unboxing dulu. Pertama ada paket perdana XL. Terus dibuka dusnya ada stiker IMEI. Di bawahnya ada unit Samsung M53 yang masih co-wrapping. Lalu ada box tipis. Di sini ada pin ejector SIM card khas Samsung. Di dalamnya ada kabel data USB Type-C serta sebuah buku panduan cepat dan informasi garansi. Jadi teman-teman harus beli adapter charger sendiri ya. Rapiin sebentar. Lanjut teman-teman, di sini kita bisa langsung lihat 3 selling point utamanya. Mulai dari super smooth display, kuat kamera, dan 5000 mAh baterai. Yo, ternyata mirip banget ya sama M33 yang kemarin saya unboxing juga. Masih berbahan polikarbonat dengan finishing doff yang masih bisa ninggalin bekas stik jari, tapi nggak terlalu kelihatan. Warna brownnya sih dari M33 saya sudah suka, karena kesan elegan tuh jadi berasa. Backcase-nya kalau diketok ini juga cukup solid nih, nggak banyak ruang kosongnya. Ada tulisan Samsung kecil di bawah dan setup kuat kamera di bagian pojok yang punya desain sama kayak M33 dengan bingkai kotak serta dilengkapi LED flash. Dan untuk smartphone yang berukuran baterai 5000 mAh, ini tuh ringan dan ternyata tipis juga loh. Kebagian frame desainnya tuh rada melengkung jadi bikin ergonomis di tangan. Solid serta pas banget buat di tangan saya. Sisi kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint dan ada tombol volume. Sisi atas cuma ada lubang mic, sisi kiri ada slot SIM card dengan model hybrid. Sedangkan sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, dan lubang mic. Jadi di Samsung M53 5G ini nggak disediakan port audio jack ya. Oke, lanjut nyalain dan setup sebentar. Dan ini dia Samsung M53 5G. Tampilan pertamanya seperti ini. Menggunakan layar berukuran 6,7 inch Super AMOLED Plus beresolusi Full HD Plus dengan tompel tepat di tengah. Bezel kiri kanan atas bawahnya juga terbilang tipis. Buat nonton video kayak gini tuh jadi lega, walaupun masih single speaker. Ini untuk hasil suaranya. Langsung masuk ke setting. Di bagian display, refresh rate-nya bisa diganti mau ke 120Hz atau ke 60Hz. Sesuaiin aja sama kebutuhanmu. Terus juga ada setting always on display-nya. Yang pasti kalau pakai 120Hz sih jadi lebih boros, tapi enak banget buat scrolling. Masuk ke memori, dari 256 GB ROM sudah terpakai sekitar 36 GB. Dan dari 8 GB RAM sudah terpakai 2,6 GB. Dimana kamu masih bisa tambah RAM lagi lewat fitur RAM Plus yang bisa naik sampai ke 8 GB. Asik banget kan? Menggunakan One UI 4.1 dengan berbasis Android 12, jadi tampilannya masih sama aja dengan beberapa Samsung lainnya. Melisik lebih ke dalam performa, sebenarnya M53 5G ini menggunakan chipset Dimensity 900 berkekuatan octa-core up to 2,4 GHz berfabrikasi 6 nanometer dan sudah support jaringan 5G. Wah, performanya mantap juga ya. Kira-kira perlu dibahas nggak nih? Atau kita versusin aja M53 atau A53, mending pilih mana? Atau kalau banyak yang request, mungkin akan saya pertimbangkan lagi untuk bikin videonya. Coba deh tulis di kolom komen ya. Performanya sendiri untuk Dimensity 900 sudah sering kami bahas, tapi di M53 ini jika di benchmark hasilnya di Antutu versi 9 bisa dapat skor 432 ribuan. Lalu di Geekbench 5 angka single core-nya di 651 dan multicore di 2224. Terus di 3D Mark Wildlife overall skornya di 2197 dengan average FPS di 13,20 fps dan dengan stabilan 99,7%.
Buat main game PUBG, Samsung M53 5G ini bisa dapat settingan smooth ekstrim atau rata kanannya di SDR Ultra. Secara gameplay jelas nyaman dan gak ada lag. Gironya juga aman banget. Nanti detailnya kami bahas di video selanjutnya aja deh. Lalu ke bagian kamera. Seperti yang saya bilang di awal, setupnya quad kamera dengan konfigurasi 8 megapiksel ultra wide kamera aperture f2.2, 108 megapiksel main kamera aperture f1.8, 2 megapiksel depth kamera aperture f2.4, dan 2 megapiksel makro kamera aperture f2.4. Dan untuk kamera depannya sendiri ditanam 32 megapiksel front kamera aperture f2.2. Secara fitur juga sudah komplit banget nih, ada mode fun, portrait, pro, night, slow-mo, super slow-mo hingga hyperlapse. Sedangkan untuk rekaman video baik dari kamera belakang maupun kamera depan sama-sama mampu merekam hingga 4K 30 fps serta sudah dilengkapi dengan mode super steady di 1080p 30 fps. Ini untuk beberapa sampel fotonya. Jadi Samsung M53 5G ini sebenarnya seperti versi terjangkaunya A53 tanpa sertifikat IP68. Karena bisa dibilang semua fitur yang ada di A53 itu juga ada di M53 ini. Kayak kamera 108 megapiksel, terus prosesor yang powerful menggunakan chipset Dimensity 900 dikombinasi sama baterai 5000 mAh juga, dan bodi yang terbilang cukup tipis. So, kalau kamu memang nggak terlalu butuh fitur tahan air IP68, saran saya beli M53 ini bisa banget jadi solusi. Dengan harga retail 6,3 juta, yang bisa kamu beli lewat link yang ada di deskripsi video ini. Dan cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.